kita mulai aja ya. Baik, sebelumnya kita coba murajaah untuk yang minggu lalu. Di dalam buku ini sebenarnya ringkasnya sampai nanti bab keempat. Baik. Jadi intinya nanti gini. Pertama kemarin adalah kita mengenal hada dan hadihi. Hada ini adalah untuk mudzakkar atau jenis laki-laki. Al-mudzakkar al-muannatsu. Pertama, hada yang kita artikan dengan ini. Jadi kalau dia bendanya atau yang kita maksudkan ini itu adalah mudzakkar atau laki-laki, maka kita menggunakan hada. Jadi misalkan ada Muhammadun, kita mau pengennya mengatakan ini adalah Muhammad, berarti hada Muhammadun. Atau misalkan ini buku, berarti hada kitabun. Kalau bahasa Arabnya apa? Qalamun, berarti pakai hada qalamun. Oke. Sedangkan ini di dalam bahasa Arab yang dalam kategori muannas atau perempuan dan laki ya, perempuan, maka pakai hadihi. Jadi misalkan di sana ada Fatimah, di sini ada Fatimah, dan kita ingin mengungkapkan ini adalah Fatimah, berarti hadihi Fatimatu. Dan ini bahasa Arabnya ini Pak. Tangan. Ya tuh. Enggak ada sih. Enggak ada. Belum ya? Kosakatanya. Pokoknya kalau nanti yang kita maksudkan ini, yang kita isyaratkan ini itu adalah dalam kategori mudzakkar, maka pakai hada. Sedangkan kalau muannas atau perempuan pakai hadi. Itu ada poinnya dulu pertama. Kemudian yang kedua, itu yang kita artikannya. Jika kita ingin mengisyaratkan itu dan dalam kategori mudzakkar atau laki-laki, maka kita menggunakan dzalika. Misalkan itu adalah Muhammad, berarti dzalika Muhammadun. Kalau ini Muhammad berarti hada Muhammadun. Tapi kalau nanti yang kita isyaratkan itu adalah nanti masuk dalam kategori muannas atau perempuan, maka menggunakan tilka. Jadi tilka itu adalah menunjukkan yang kita maksudkan, yang kita tunjuk, yang kita isyaratkan itu maksud dalam kategori muannas. Tapi kalau mudzakkar pakai dzalika. Sampai sini paham ya? Oke. Dan kemarin muannas itu ada beberapa ciri-ciri dari muannas. Kemarin apa? Pertama, diakhiri dengan tak bulat, tak marbutoh. Jangan tak bulat deh, gak enak banget ya. Tak bulat. Kalau misah itu bentuknya seperti ini, kalau gabung biasanya jadi ini. Jadi kalau ada kata benda yang diakhiri dengan tak marbutoh, maka dia masuk dalam kategori muannas. Kecuali nama orang. Nama orang nggak masuk. Contohnya Hamzah. Hamzatun itu kan pakai tak kan? Tapi dia laki-laki. Maka dia nanti pakai hada. Dan ciri yang kedua apa? Berpasangan. Jadi sesuatu benda yang berpasangan maka nanti masuk dalam kategori muannas. Contohnya tangan tadi. Tangan itu kan memang dalam bahasa Arabnya yadun. Kan nggak ada tanya nih. Tetapi jika kita ingin mengatakan ini adalah tangan, ini tangan, maka kita bukan pakai hada, tetapi pakai hadihi yadun. Alasannya masuk dalam muannas karena berpasangan. Rijlun misalkan atau kaki sama. Zalika atau tilka?
Kalau rijulun. Tilka rijulun. Ya. Baik, sampai sini paham ya? Udah? Udah paham belum nih? Hah? Yang belum yang mana? Kalau dalam bahasa kita tuh ini gitu. Ini dan itu. Tapi kalau dalam bahasa kita kan mau yang kita maksudkan itu laki atau perempuan tetap aja sama kan? Ini Siti, ini Ali, ini Muhammad tetap aja ini gitu. Cuman kalau di dalam bahasa Arab, kalau kita mau mengatakan ini itu, kita lihat dulu dia tuh jenisnya mudzakkar atau muannas, laki-laki atau perempuan. Kalau yang kita maksudkan ini itu adalah laki-laki, maka kita menggunakan hadza ini. Jadi hadza dan hadhihi itu artinya sama, yaitu ini. Cuman beda dalam penggunaannya. Jadi kalau kita gunakan dalam mudzakkar atau wilayah laki-laki, maka kita menggunakan hadza. Tapi jika yang kita maksudkan itu perempuan atau muannats pakai hadhihi. Jadi paham? Nah, sedangkan kata-kata itu kan isyaratnya ada dua, ini dan itu. Kalau dekat ini, kalau jauh itu. Nah, itu sama dengan tadi. Kalau yang kita maksudkan bendanya itu adalah mudzakkar atau laki-laki, maka kita menggunakan dzalika. Tapi kalau perempuan, maka kita menggunakan tilka. Nah, dzalika dan tilka itu artinya itu sama. Itu. Cuman beda penempatan tadi. Mana yang belum paham? Apa ya? Nah, sedangkan tadi ini ciri-ciri yang menunjukkan kalau dia itu adalah al-mu'annas atau perempuan. Jadi perempuan nanti ada aksesoris tambahan. Sebenarnya ada 4. Mari kita cicil 2 dulu. Nanti kalau ada benda yang diakhiri dengan tak marbutah atau tak bulat itu, atau yang berpasangan, maka dia masuk dalam kategori mu'annas. Contohnya yang benda apa? Yang kita kenal. Yang berpasangan. Al-Baqaratu. Al-Baqaratu artinya sapi, sapi betina. Ini maksud mu'annas atau mudzakkar? Mu'annas, karena datanya nih. Cirinya. Ciri itu. Pokoknya selain nama orang aja. Kalau nama orang nanti kan sudah ketahuan sendiri, nggak usah dikasih tahu ini ada tak. Al-Baqaratu. Contoh lain apa? As-Saburatu. Kalau al-masjidu? Al-masjidu pakai hadza atau hadhihi? Hadza masjidun. Kalau baitun? Baitun. Baitun artinya apa baitun? Rumah. Pakai mana nih? Zalika atau tilka? Zalika baitun. Itu karena tanya lebar. Baitun kan biasa. Oh. Tidak semata. Harus perempuan. Khusus tak bulat, tak bulat doang. Selain tak bulat, tidak masuk. Khusus tak itu aja. Contoh lain. Nih. Najmun. Pakai mana nih? Hadza atau hadhihi? Hadza. Tilka. Hadhihi. Hadza atau hadhihi? Najmun. Oh, hadza. Hah? Hadza. Najmun udah mari. Bintang. Bintang. Hadza. Baik. Sampai sini paham belum? Kalau belum paham, langsung pulang lagi. Udah. Jadi nggak pulang-pulang. Udah paham? Ya. Jangan sampai nggak paham, karena ini dasar kita nih. Nanti kalau nggak paham, kesananya makin nggak paham. Kemudian yang kedua yang harus kita pahami adalah antara pertanyaan ini dengan apa bedanya? Orang satu untuk Ma itu artinya apa? siapa? Atau ini adalah selain manusia? Apa ini? Artinya apa? Sama dengan orang nanya, naon itu artinya apa? Apa? Naon? Ya mah.
Ya mah. Nah, apa? Ya mah. Ah gitu dulu. Nah, sedangkan man itu artinya Dia nggak tahu kan jadi siapa. siapa atau khusus orang yang berakal. Nah, yang berakal itu ada dua dalam konteks bahasa Arab itu, manusia dan malaikat. Maka kalau malaikat biasa pakai ma. Intinya kalau ma, kita mau menanya misalkan, ma fi hadzal masjidi. Artinya apa tuh? Ma Apa yang ada di fi dalam hadzal masjidi. Di dalam Artinya apa? Apa yang di dalam masjid? Apa yang ada di dalam masjid ini? Nah, karena kita bertanya itu pakai ma, maka kita tidak boleh menyebutkan manusia. Penghinaan itu. Selain manusia. Sedangkan man itu khusus manusia dan orang lain pokoknya yang berakal. Malaikat ya, manusia lah secara umumnya. Misalkan kalau ada pertanyaan, man fi hadzal masjidi, berarti jawabannya harus manusia. Al-Jamaah, Muhammad, Ali, misalkan sebenarnya. Itu kita pakai man. Nah, sedangkan kalau misalkan kita ketemu dengan teman gitu, kita mau mengenalkan gitu. Kita menanyanya bukan mahada. Kalau kita Mas Agus itu, mahada. Kan penghinaan itu. Tapi kita pakai man karena dia adalah manusia. Nah, kecuali kalau kita misalkan jalan-jalan Ragunan gitu, kita pakai boleh itu, harus memang bukan boleh. Walaupun itu monyet gitu misalkan, kita bukan pakai man, kita pakai ma. Ma hadza, ma dzalika. Oke, paham ya perbedaan antara ma dan man. Pokoknya kalau ma itu biasanya maka kita artikan biasanya apa. Kalau kita menanyanya itu adalah apa, maka itu biasanya jawabannya nggak pernah manusia. So, apa itu? Ya pasti benda, nggak mungkin kalau apa itu Muhammad. Siapa nggak. itu? Nah, pasti siapa kan? Kalau manusia itu aja. Ada satu titik yang harus kita perhatikan. Jika kita ingin menanyakan nama orang, karena nama orang itu adalah bukan orang. Kan kita nanya nama. Nama orang itu bukan orang. Sehingga kita tidak boleh misalkan nama itu kan ismun ya. Ismun. Jadi kita tidak boleh menanyanya adalah man ismuka. Tetapi ma ismuka, masmuk. Jadi kalau pengen nanya, Nanya nama. nanya nama, mas muka, siapa namamu? Jadi bukan man ismuka. Mungkin kalau kita terjemahkan iya, siapa namamu. Tapi dalam konteks bahasa Arab kita tidak boleh menggunakan man karena nama itu bukan orang. Walaupun itu adalah nama orang. Kenapa nggak Ma'ismuka? Sama aja, mau ma'ismuka itu, tapi dalam cara baca kan dia ada hamzah wasal. Boleh kita tajwid lagi. Hamzah wasal tidak terbaca jika berada di tengah. Jebakannya di Kecuali kalau ma-nya hilang baru ismuka harus. Tapi kalau ada ma-nya langsung mas, maka seperti bismillah itu hasilnya adalah biismillah kan. Cuman kenapa nggak di biismillah? Ya udah nggak apa-apa, itu adalah hamzah wasal. Bahkan di sana nggak ditulis kan. Seharusnya kan gini. Bismillah gitu aslinya. Berarti kalau dipisah berarti kan biismillah. Kalau bi-nya hilang berarti ismillah. Ismullah gitu ya. Paham ya? Tidak ada dua poin tadi. Bedakan antara muzakkar dan muannats, hadza dan hadhihi, dzalika dan tilka, kemudian ma dan man. Oke. Coba halaman 9. Karena ini kita kolaborasikan ya. Jadi mohon nanti saya pengennya setiap pertemuan harus ada tugas itu. Artinya kolaborasi itu buku ini kalau biasanya kan khusus percakapan,
khusus grammar dan khusus kosakata misalkan. Tapi kalau ini kita kolaborasikan di antara itu. Di sana ada percakapan, di sana ada grammar, di sana ada kosakata. Ini langsung kita belajar nah, sekalian. Makanya nanti mungkin kalau sekarang belum merasakan berat ya, karena kan masih kayak gitu. Tapi kita harus ingat ini sampai kapanpun kita belajar bahasa Arab ya tetap akan dibawa, akan tetap terus sana. Makanya saya bilang kalau sekarang belum paham mau dilanjutkan sampai kapanpun ya tetap nggak paham, susah. Lain dengan lain dengan tasik kemarin. Tasik misalkan gunanya nggak masuk, tiba-tiba masuk ke mat bisa aja, kan beda jalur. Ini nggak bisa. Ini terus. Maka nanti kalau memang tidak bisa hadir, untuk bisa nanya kepada temannya. Ternyata temannya nggak paham juga. Cocok. Tadi kasih video kali. Ini video. Kalau nggak paham tanya Ustaznya. Oke ya, halaman 9. Kemarin tabnya sudah kita bahas. Man hadza, berarti artinya apa tuh? Siapa? Ini. Jadi kalau ada pertanyaan man hadza, jawabnya harus manusia. Manusia. Udah gitu. Terserah mau misalkan man hadza Muhammadun, hadza Aliun, hadza ya Hamzah dan seterusnya. Hadza waladun, hadza rajulun ya. Baik. Ini biasanya kalau kita nanya man itu ini profesi biasanya. Kalau nggak profesi dia misalkan anak, ini adalah seorang anak, ini adalah seorang ini gitu. Biasanya bukan nama sih. Baik, coba dibaca ya dari bahasa Inggris. Man hada baitun. Hadza Hada toibun. tabibun. Toibun. Hada toibun. Tabibun apa tabibun? Tabib dan Dokter. Tabib, ingat aja tabib. Iya. Tabib itu dari bahasa Arab. Topi. Tabib. Oke, selanjutnya. Man hada waladun. Oke, artinya waladun apa? Anak-anak. Anak kecil ya. Waladun itu sebenarnya umur 7 sampai 15 itu namanya walad. Di bawah 7 nanti lain lagi. Waladun. Sobi. Baik, selanjutnya. Man hadza tolibun. 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 Tonya panjang. Tolibun. Tolibun apa tolibun? Tadi. Dokter. Tadi tobibun. Tolibun ya. Tolibun pelajar. Pelajar. Ingat, tolibun pelajar Kostumnya beda. atau apa? Siswa ya. Pelajaran seragam gitu. Iya. Kayak Hadza tolibun. Ustadz ini. Ini juga kayak Ustadz nih. Tolibun pelajar, Anak-anak ya Ustaz. mahasiswa boleh. Terus, yes. Hada waladan. Hada apa ini? Apa ini? Kemarin artinya apa? Apakah Apakah? Apa? Oke. Hada walad. Ahada waladan. Waladun. Ahada waladun. Heeh. La. Tidak. Hada rajulun. Rajulun. Oke. Hadza waladun. Ya. Itu artinya apakah loh? Sama di Al-Qur'an banyak itu. Alaisallahu biahkamil hakimin. Qul adzakaraini harrama amil unthayaini ammashtamalat. Itu artinya apakah? Apakah ini? Hadza waladun, apakah ini? Apakah ini? Waladun apa tadi? anak? Anak laki-laki. Laki-laki. Anak laki-laki. Nah, bukan. Hadza waladun, apakah ini anak laki-laki? La. Hadza rajulun. Bukan, ini adalah rajulun apa rajulun? Laki-laki dewasa. Oke, terus Kalau laki-laki yang perempuan kan Cewek yang di bawah umur. kan waladun kan anak laki-laki. Kalau anak itu perempuan, Muhammad yang mangkal itu. Varian. Mana? kalau anak perempuan yang masih belum berumur. Bintun. Nah, itu. Walanya walatun bintun. Nanti ada lagi. Ada. Hafalkan itu aja dulu. Hafalkan yang sudah ada dulu. Berikutnya. Hah? Berarti kan nggak boleh kalau ada jawabannya Halaman 10. perempuan kan nggak boleh itu. Udah pakai jilbab nih. Tuh. Ma hada masjidun. Oke, terus Man hada tajirun. Oke. Apa artinya? Hadza masjidun.
Coba diartikan. Apa ini? Apa ini? Ini masjid. Oke, terus? Siapa ini? Nah. Ini tajirun apa ini? Tajirun itu pedagang. Pedagang. Atau Oh iya, kalau kita tajir itu kaya. Kaya, tajir. Karena Pedagang. memang pedagang itu identik dengan kekayaan. Tajirun itu pedagang atau pengusaha bisa. Tajirun. Lupa. Terus Ada kalbun. kalbun apa kalbun? Anjing. Kalbun pakai kaf ya, bukan kof. Kalau kalbun itu hati. Maka Kalbun. Agim MQ itu adalah manajemen kalbu, bukan manajemen kalbu. Thank you. Kalbu. Jangan salah Oh, sebut iya. tuh. Kol. Terus anak Agim marah. Kalbu sih, kolbu. Siapa yang manajemen ini? Jadi kalau kita ngomong kasar sama orang awam nggak ketahuan ya. Kalbun. Paling naam. Nah, Oke, terus lanjut. Hada A. Hada. Ada kalbu. La Ulangi. A. Hada. Ada kalbu. hada Apakah ini? la hada kibun. Kitun. Itu apa ini? Ah. Cing. A. Hada kalbun artinya apa? apakah ini? Apakah ini anjing? Apakah ini anjing? Seekor anjing. Ya. Seekor anjing. La. Bukan. Hada kitun. Bukan. Ini adalah seekor kitun itu kucing. Kucing jantan. Kucing aja. Tapi kan Nanti kalau kucing kecil beda lagi. Tapi kan laki-laki yang mau kucing jantan. Itulah bahasa Arab. Makanya nanti akan kita pelajari. Ini Yang bahasa. jangan kesana dulu. Pokoknya apa yang kitun kucing. Gitu aja udah. Oke, terus lanjut. Bagus. Hada hamirun. Hi. Oh, hada himarun. Panjang. Himarun. Oh, hada himarun. Nah, artinya apa himar? Keledai. Ingat ya, pokoknya harus dihafal ini. Mar betul. Himarun keledai. Bukan kedelai. Kan ini kan kalau Kimarun. Susu keledai atau susu kedelai? Malah tulis kedelai. Hadza himarun, himarun adalah keledai. Oke, terus lanjut. Ahadha khimarun. La, hadha khisonun. Oke. Artinya apa? Apakah ini Apakah ini keledai? keledai? Bukan. Ini adalah seekor. Ini Kuda. adalah Hisonun apa? Kuda. Oke. Kuda. Terus. Wa ma hadza hadza jamilun. Jamalun. Hadza jamlun. Jamalun. Jamalun. Oke. Artinya apa? Wa ma hadza Apa ini? Dan apa? dan apa? Dan apa ini? Hadza jamalun. Pendek loh ya. Jamalun. Hadza Itu unta. Unta jantan. Kalau betina Jamal. lain lagi. Soalnya hadza ya. Jamal. Jamalun. Kalau jamalun itu bagus. Apa ini? Maka yang benar maaf itu bukan Jamaluddin. Jamaluddin itu untanya agama dong. Maksudnya zaman Jamaluddin. Jamalun sama Jamalun. Jamalun itu bagus. Oh bagus. Kalau Jamalun unta itu hanya gara-gara panjang pendek aja. Oh Jamal unta. Bahasa kita juga sama, camel. Bahasa Inggrisnya. Oh Jamal. Jamal kan. Camel. Nah, ingat Jamalun pendek ya, jangan dipanjangkan. Maka dalam hadisnya innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu baik dan menyukai sesuatu yang baik. Jangan Allah jamil yuhibbul jamal. Nanti Allah itu baik dan menyukai unta. Jamalun. Itu unta kalau jamalun. Oke, terus lanjut. Ma hada dikun. Nah, artinya Apakah ini Apa Apa ini? ini? ayam? ayam apa? Laki-laki yang Ikon itu ayam jantan, jago. Ada. Nanti kalau betina lain lagi. Soalnya kan ada lah. Iya, kan masih laki-laki gitu ya. ayam kecil beda lagi. Makanya mumpung belum terlalu banyak, antum hafalkan itu. Kalau bisa sih punya buku kecil, buku saku. Jadi bisa khusus Kosakatanya untuk ya? kosakata. Untuk kosakata itu khusus. Jadi nanti kita kolaborasikan gitu maksudnya kita langsung hafal itu sebenarnya bisa nanti ngomong, bisa sekalian grammarnya dan bisa langsung membaca kitab gundul dan secara otomatis bisa menerjemahkan atau memahami ayat Al-Quran bisa langsung. Tapi mulai dari yang seperti ini. Iya, dasarnya. Baik, terus
Man Man hadza? Hadza mudarrisun. mudarri. Mudarris. Kalau ada harokat di bawah tasdid turi. Oh. Kasrah itu. Hadza mudarrisun. Nah, apa artinya? Siapa ini? Hmm. Ini Mudarrisun apa? pengajar. Pengajar Pengajar. Ini pengajar. atau guru. Oke, terus lanjut. Ahada komisun. Hmm. La ada Apakah ini komisun? Bintilun. Artinya apa? apakah ini baju? Hmm. Tidak. Kemeja ya, komisun. Kemeja. Lah, Meja. Lah. Tidak. Ini Tidak sih. turban. bukan. Bintilun, bukan. Bintilun itu sapu tangan. Itu bintilun. Tempatnya kurang tepat itu. Bintilun itu sapu Kirain tangan. jilbab ini. Oke, Sapu tangan itu. Iqra waktu itu Kepalanya PR di ya. tangan. Saya tunggu sampai hari apa nih? Hari apa nih? Kamis, Jumat, Iqra Sabtu. waktu. Hari Minggu maksimal. Sebelum hari Minggu. Nanti kabar yang lain di grup ya. Ma hada PR nih. kolam. PR Iqra waktu. Itu memang sengaja tidak ada harokat, bukan berarti salah cetak. Oh. Itu latihan. Nah, maka tugasnya Waktub itu cuma baca doang. Iqra itu baca, waktu dan tulislah. Tulis harokatnya tadi. Pokoknya lengkap. Mulai dari tulis Ada. plus harokat plus arti. Hada kolamun. Google Translate ada nggak sih bahasa Inggris? Gak usah ngomong ini gampang kok. Ada kolaman masa pakai Google Iya. Translate. Ada Yang kalbun. sudah di sini itu yang sudah ada di depan. Nggak Kalbun. mungkin belum ada gitu loh. Jadi buku ini sudah didesain. Hada kalbun. Man hada Oh, iya. hada to Oke ya. tobibun. Itu PR-nya 1 sampai 10. Lanjut. Sekarang yang kedua, antar sultani. Zalika, masih ingat zalika artinya? Itu tapi untuk laki-laki. laki-laki. Oke, bentar kamu. Zalika. Coba silakan dibaca sebentar di bukunya. Ma zalika. Ma Saya mana apa tadi? itu? Zalika Ya. najm. Ini 19. Mazalika. PR-nya halaman 11. Zalika najmun. Najmun. Oke. Najmun. Artinya apa? Ma zalika zalika najmun. Apakah apa itu? Apa itu? Apa? Apa itu? Heeh. Zalika najmun itu Itu bintang. Itu bintang. kalau bintang apa ya? Sebuah bintang kali ya. Seekor. Buah. Sebuah ya. Oke, Seikat. lanjut terus. Hada masjidun Terus? wa dzalika baitun. Oke, artinya apa? Ini masjid, itu masjid. Ini, ya. hada. Ini masjid. Ini masjid Dan itu rumah. Oke, terus. Hada khiswanun Hmm, wa dzalika himarun. artinya? Ini keledai dan itu kuda. Kisonon apa? Kembali. Ini kuda dan itu keledai. Kisonon. Terus. Zalika, ya. Ketutupan tak? Sorry. Azalika kalbun la zalika kitun. Oke, artinya kitun itu tonya ada tasdidnya ya. Kitun. Kitun. Oh, gitu. Jadi kalau marah bisa itu. Dasar kitun. Terus adzalika kalbun artinya apa? Apa itu? Apakah Apakah itu? Apakah itu Aha. anjing? seekor anjing? Apakah itu seekor anjing? Bukan. Aha. Itu kitun. Kucing. 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 Oke, terus lanjut. Ma dzalika Hmm. dzalika Sarir. Sarir. Sarirun. Oke, artinya Tempat tidur ya? apakah itu adalah tempat tidur? ranjang. Ranjang. Bukan kasurnya loh ya, karena nanti kasurnya lain lagi. Ini khusus ranjangnya, Tempatnya ya. tempatnya. Belum bantah. Ranjang. Belum bantalnya, bantal lain lagi. Nah, Oke, lanjut, terus. Man hadza waman man hadza wa man dzalika. Hmm. Hadza mudarrisun Mhm. wa dzalika imamun. Artinya, Siapa ini dan siapa itu? Aha. Ini 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 guru dan itu imam. imam. Oke, sip. Terus. Ma dzalika dzalika hajarun. Oke, artinya Apakah itu sebuah batu? batu.
Hajar Aswad itu adalah batu hitam. Baca. Hajarun. Makanya kalau menghajar pakai hajar biar mantap. Jadi kalau menghajar orang pakai hajar. Terus Ada sukarun, sukkarun ada sukarun, wada wadalika labanun. labanun. Oke, artinya hadza sukkarun. Sukar itu bahasa Inggrisnya sugar. Oh, gula. Gula. Ini Ini gula. gula. Dan Wadzalika labanun, dan itu laban apa laban? Susu. susu. Oh, susu. Susu cair dulu ya. Apa itu? Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini gula dan itu susu. Oke. Selanjutnya kalau waktu itu PR. Berarti 2 ya. 13. Al kalimatun. Itu sama, ditulis, diberikan harokat plus nanti diartikan. Nggak bisa semua itu, tinggal latihan, biar latihan aja. Kalau nggak gitu kan nggak latihan. Oke, al kalimatul jadidatu. Sekarang kata-kata baru. Imamun artinya apa? Imam. Imam. Hajarun, Batu. sukkarun, Gula. gula, labanun. Susu. Oke, sekarang lanjut ketiga. Ini beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kayaknya, kalau nggak salah. Sudah kita bahas. Ada kata benda itu persyaratannya atau tanda ciri kalau dia itu adalah alismu atau kata benda. Kemarin kan ada 2. Pertama, diawali dengan al. Yang kedua, diakhiri dengan tanwin. Oke. Ini ciri kalau dia itu adalah masuk dalam kategori ismun atau kata benda. Jadi ciri kata benda itu diantaranya, bukan semuanya ini, baru diantaranya diawali dengan al atau huruf terakhirnya itu berharokat tanwin, an, in atau un. Nah, tetapi di sini ada persyaratannya di antara kedua ini. Jika sebuah benda atau kata benda atau ismun yang diawali dengan al, maka tidak boleh tanwin. Dan kalau tidak diawali dengan al, maka boleh tanwin. Gitu. Jadi tidak boleh nanti ada al diakhiri dengan tanwin, nggak bisa. Haram, haram. Kita nih. Akhirnya apa? Akhirnya jadi apa? Al-walad. Jadi misalkan nih, Al-waladu. kalau tidak ada alnya, Al-masjid. berarti wala Waladun. dun. Harus un. Awalnya harus un. Gak boleh tiba-tiba iseng-iseng waladin, gak bisa. Nanti ada aturan kapan waladin, kapan waladan. Itu ya. Pokoknya awal-awal harus un. Kalau diawali al, berarti al-waladu. Harokat huruf terakhir itu menentukan. Jadi sekarang nggak belajar tajwid. Kalau belajar tajwid, iya al-walad. Di sini nggak berlaku. Kita baca harus. Nah, untuk awal sekali lagi, patokannya adalah jika tidak ada al, un. Kalau ada al, u, itu harus. Itu patokan awal. Kapan an, kapan in nanti. Nanti ada persyaratannya. Kapan in, kapan an itu ada syaratnya. Jadi tidak asal. Jadi misalkan kalau tiba-tiba al-waladi, nggak bisa. Dimarahin sama orang Arab. Itu nggak bisa, artinya pun juga lain. Oke, contoh lain misalkan masjidun atau Masjidun. Oke. Itu dalam segi penulisan. Sekarang dalam segi arti atau makna, itu ada sedikit perbedaan. Perbedaannya gini. Kalau ada ismun, kata benda yang tidak diawali al, berarti sifatnya adalah umum. Makanya kalau waladun itu kita artikan seorang anak. Kalau masjid itu berarti sebuah masjid, itu kan umum. Nah, kalau ada al, itu sudah khusus. Jadi al-waladu berarti artinya anak laki-laki itu. Jadi sudah biasanya diberikan tambahan itu. Al-masjidu berarti artinya masjid itu.
Oke, sampai sini paham ya? Sekarang gini, ketika disambung, kalau yang tadi yang kita kenal hadza masjidun. Hadza masjidun. Artinya tadi apa? Ini sebuah masjid. Ini sebuah masjid. Dan kalau contoh lain hadza waladun, berarti artinya Ini seorang anak Ini laki-laki. seorang Anak kecil. anak laki-laki. Ketika nanti ada hadza, kemudian Ada kata bendanya itu ada alnya, ini yang jadi masalah. Ada al-masjid. Almas jidu. Kalau ini kan artinya ini sebuah masjid. Itu kan yang ini. Iya. Tapi nanti kalau ada alnya, kata-kata ini dan itu di belakang. Contohnya nih, kalau ini kan ini masjid, berarti kan mana yang dahulu itu yang kita langsung kita artikan apa adanya kan? Hadza artinya ini, masjidun masjid berarti ini masjid. Nah, selesai. Tapi nanti kita harus coba memperhatikan ismunnya, kata bendanya, kalau ada alnya, artinya bukan ini masjid, tetapi masjid Itu. ini. Tuh, lain kan? Masjid ini. Itu hanya gara-gara A doang. Kan artinya jadi lain. Ini sebuah masjid. Karena kalau hadzal masjid itu berarti masjid ini. Nah ini belum dikatakan sebagai kalimat yang sempurna. Hadzal masjid itu belum kalimat sempurna kan? Masjid ini, ngapain? Kan masih ada pertanyaan. Tapi kalau yang ini sebuah masjid, ya selesai. Sudah sempurna. Terus contoh lain misalkan waladun. Itu pakai dzalika atau tilka? Dzalika. Dzalika waladun berarti artinya itu seorang anak. Tapi kalau dzalikal waladu, Anak ini. nah, seorang. dzalikal waladu artinya jadi apa? Anak itu. Nah, anak laki-laki. Anak itu. Paham ya? Coba. Kalau memang paham kita coba. Ustaz, kok banyak orang yang ini ya, misalnya ada kiai itu dari Magetan. Kenapa ngomongnya misalnya Abbas Al-Mageti kayak gitu? Oh, menisbatkan kepada daerahnya. Pernah dengar namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani? Pernah dengar? Pernah ya? Barusan balik. Iya. Gak apa-apa sih. Atau Syafi'i, pernah dengar? Nah, dengar ya. Hambali, Maliki. Ah, itu pasti dengar tuh. Itu sebenarnya sama, menisbatkan kepada orang atau menisbatkan dirinya kepada tempat kelahirannya. Misalkan Al-Asqalani karena beliau ini adalah kelahiran dari Asqalan. Maka ditambah dengan ya itu menunjukkan dirinya dari sana. Misalkan Indonesia itu kan negaranya. Kalau orang Indonesia, orang dari Indonesia itu adalah Indonesi. Bogor itu Bogor. Kalau orang Bogor bahasa Arab adalah Al-Buhuri. Maka Subeki, Ustadz Subeki Al-Buhuri karena orang Bogor. Kalau orang Banten itu kayak Hamzah Mansuri, itu namanya adalah Al-Bantani, berarti orang Banten. Maketan berarti Super. kalau Jawa Al-Jawi, kalau Sunda Sundawi, kalau Jakarta apa? Batawi. Batawi. Berarti orang Betawi gitu loh. Gitu. Amerika itu. Ameriki. Arabun itu negara Arab. Tapi kalau orang Arab, Arabi. Nah, di dalam surat apa? A'jami wa Arabi. Masih ingat? Nah, A'jami wa Arabi. Arabi berarti orang Arab, tapi Arabun berarti negaranya. Sama dengan kita tadi, Indonesia, Indonesi. Ana Indonesi. Ana min Indonesia. Nah, itu. Saya adalah orang Indonesia, saya dari Indonesia. Kita akan perhatikan. Oke, coba halaman 14.
Ba. Bintun. Bintun. Baitun. Rumah. Baitun apa artinya? Rumah. Sebuah rumah. Sebuah rumah. Kalau al dikasih al menjadi al baitu. Artinya Rumah itu. rumah itu. Itu. Qalamun. Artinya Pulpen. pulpen atau pena. Al qalamu. Pulpen itu. Pulpen itu. Kitabun. Buku. Buku. Al kitabu. Buku itu. Buku itu. Jamalun. Apa tadi? Tadi Unta. itu unta. Ingat aja kemo. Kemo. Unta. 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 Al jamalu. Unta itu. Unta itu. Oke. Coba dibaca, asal Gus. Al-qalam. Al qalamu. Jangan Al-qalamu. disyukur. Syukur nggak berlaku. Iya sih sekarang. Al-qalamu maksurun. Oke. Artinya apa? Pulpen itu. Pulpen itu maksurun. Maksurun itu patah. Oh, patah. Pulpen itu patah. Maksurun. Terus selanjutnya Al-babu maftuhun. al-babu maftuhun. Al-babu apa? Kemarin udah. Pintu. Pintu itu Pintu itu terbuka. terbuka. Oke. Terus lanjut. Al waladu jalisun. Wal mudarisu waqifun. Oke, artinya apa? Anak laki-laki itu Heeh. jalisun. Jalisun apa? Duduk. Anak laki-laki itu duduk dan mudaris. Tadi siapa tadi? Mudarrisun. Guru, pengajar. Pengajar itu berdiri. Waqifun. Waqifun. Terus sekarang nomor 1. Waqifun. Silakan. Berdiri. Nomor 1. Al-kitabu Al-kitabu jadidan jadidun. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadiman Qadimun. wal qalamu qadimun. Sekarang Itu kita gara-gara apa nanti beda lagi artinya. iya nih, aduh. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Artinya kitab itu Kitab itu baru. Jadidun itu baru. Wal qalamu qadimun. dan pulpen itu, Dan pulpen itu lama. Qadimun itu jadul. Lama. Nomor 2, al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Himar apa? Himar. Khimar tadi itu Keledai itu saghirun. Apa saghir? zohir kecil. Kecil. Zohirun dan Wal hisanu kabirun. dan kuda. Apa hisan? Apa tadi? Dan kuda itu Kuda itu kasir. kabirun. Kabirun. Kabir. Akbar, besar. Nah, besar. Akbar. Ingat Allahu Akbar. Besar. Nomor 3, al-kursiyyu maksurun. Nah, pasti tahu itu. Kursi. Kursi itu Kursi itu maksur. apa tadi maksurnya udah? Patah. Patah. Kalau sudah ditulis, jangan ditulis lagi. Jenggotnya jadi banyak itu. Al-midil. Terus 4, al-mindilu wasikhun. Apa artinya? Al-mindil. Mindil tapi mindil. Mindil. Sapu tangan. Sapu tangan itu Sapu tangan itu wasikhun. wasikhun. Kotor. 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 Terus 5, al-ma'u baridun. Al-ma'u apa? Air. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja Al bihi itu minas thamarat. baridun. Baridun dingin. Banyak panjang loh ya. Baridun itu dingin. Kalau baridun itu kantor pos. Ayah. Baridun. Tapi untungnya kita sudah belajar tahsin jadi gak kaget kan? Coba aja belum tahsin. Oh, yang didobel. Al-ma'u baridun, air itu Dingin. dingin. Oke, nah, al-qamaru jamilun. Al-qamar apa? Asy-syamsu wal qamar. Minuman keras. Bukan itu qamar. Omar. Bulan ya? Apa sih? Bulan. 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 Qamar. Itu qamar gitu. Bulan itu jamil. Ah, Kecil. bulan jamil. itu jamilun apa? Cantik. Cantik, bagus. Cantik. Indah, boleh. Nomor 7,
Al-baitu rumah itu. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Qori. Apa? Rumah itu qaribun, Tadi barusan. dekat. Oh, Sahabat qaribun. karib. Sahabat karib Oh, tuh. alah. Qaribun. Bukan kako. Wal masjidu ba'idun. Dan masjid itu. Dan masjid itu jauh. Oke, 8. Al-hajaru thaqilun. Batu itu. Batu itu thaqilun apa? Fa amma ma thaqulat mawazinu. Maka thaqilun itu adalah berat. Maka siapa yang berat timbangannya gitu. Batu itu berat. Wal waraqu, dan al waraqu apa? Kapas. Ringan. Dan kapas itu khafifun. Apa? Khafifun. Ringan. Fa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan timbangannya masuk neraka hawiyah. Khafifun. Fa. Hilang ya? Tulis sendiri. Khafifun. Fa biasa kan khafif. Kayak khafifah ya. Perempuan. 9. Al-labanu harun. Apa tadi laban? Susu. Susu itu harun, panas. Kalau dingin tadi Baritun. Oke. 10. Al-qamisu nadhifun. Apa al-qamis? Kemeja. Bukan meja ya. Kemeja itu bersih. Nadhifun itu bersih. Berat. Kotor wasifun. Nih, saya sebenarnya kalau bisa ya, tapi usahakan bisa sih. PR-nya 2, 3, dan 4. Halaman 15 dan 16. Nah, ini biar tidak berat, jangan sekaligus mengerjakannya. Kalau sekaligus, ini ya kita memang dalam segi waktu hemat, tetapi nggak maksimal. 4 halaman ya? Jadi tadi kan sudah ada 2. Ini kan tambah 3, berarti kan 5. Jadi 2 hari sekali aja. Kalau bisa sehari sekali. Misalkan hari ini sambil istirahat paling segini tuh nggak nyampe 5 menit. Pertama latihan nulis, yang kedua biar latihan baca, yang ketiga latihan menerjemahkan. Nanti akan terbiasa tuh. Ini kalau hanya sekedar misalkan baca Al-Quran itu cuma gampang karena kita sudah mulai dari sini. Gini, nomor 2 sama dengan yang tadi, iqra waktub. Kita hanya dituntut untuk menulis, mengharokati, dan mengartikan. Sedangkan nomor 3, halaman 15, imla'il faragh fi ma yali bi wad'il kalimatil munasabati minal kalimatit taliyah. Artinya nomor 1 sampai 6 itu kan ada ismun, ya, kata benda. Kemudian di atasnya itu ada khobarnya atau ada keterangannya. Cocokkan antara ismun yang sudah terdapat di masing-masing nomor itu dicocokkan dengan yang sudah berada di atasnya itu. Cocokkan dengan yang nomor atasnya. Ini. Tarik-tarik gitu dong. Ya, ini kan soalnya kayak SD dulu itu loh. Oh. Jadi ingat SD dulu. Cuman bedanya bahasa Arab aja. Kan kalau nanti ini kelihatan anaknya malu. Iya. Oh, ditarik-tarik di sini. Malu itu. Dulu SD gitu kan. Jadi di sini tuh ada misalkan kunci titik-titik. Nah, gitu. Suruh nyocok, di sini sudah ada jawabannya, suruh nyocokin. Gitu. Tapi harus pas artinya juga. Sudah ngerti semua kan? Nah, yang nomor 4 itu kebalikannya, cuman lebih naik sedikit. Kalau yang nomor 3 itu tinggal mencocokkan, tinggal meletakkan jawaban yang sudah terdapat di sana. Kalau nomor 4 kita dituntut untuk mencari jawaban sendiri. Itu aja. Di nomor 4 imla'il faragh fi ma yali ini, di sini sudah ada keterangan. Kita diminta untuk memberikan benda apa yang sesuai dengan keterangan yang ada. Saya contohkan. Nadhifun tadi artinya bersih. Titik-titik bersih, terserah apapun yang bersih. Meja ini bersih. Al-qamisu misalkan. Nah, al-qamisu sudah saya jawab.
Itu terserah. Jawabannya di bawahnya. Hah? Jawabannya di kotak itu. Iya di sini. Kalau bisa di buku ditulis, jangan di sini. Buku foto Nah, Kirim ditulis, WhatsApp. dipoto, kirim ke grup. dikirim. Jangan di grup. Bahaya kalau di grup. Bebas. Saya kira cek itu dulu. Alhamdulillah. Kalau memang istiqomah, yang sudah-sudah ya, kalau memang istiqomah, kita targetnya itu maksimal 6 bulan ini. Boleh. 6 bulan. Seminggu berapa kali? 2 kali sih. Setahun berarti kita. Setahun. Tapi makanya kita kejar seminggu sekali nggak masalah. Yang penting antum aktif itu PR-nya. Maka itu sama dengan yang 6 bulan 2 kali sepekan. Sudah saya coba. Asalkan rutin aja. Tapi ya itu, awalnya 15, cuma sekarang udah 3. Susah. Nah ya, nanti kita sambung insyaallah. Yang penting istiqomah dulu. Bahasa Arab sebenarnya gampang, sebenarnya itu mudah karena itu adalah bahasa yang apa hurufnya kita baca apa adanya. Tidak seperti bahasa Inggris kan? Tapi dibaca table. Kan kita perlu ada bacaan khusus, cara membaca, cara menulis, hurufnya gitu kan. Tapi kalau bahasa Arab insya Allah sama dengan bahasa kita. Jadi apa hurufnya kita baca apa adanya sehingga kita tidak perlu mikir lagi ini bacanya gimana. Asalkan kita sudah mampu membaca huruf-huruf Arab, selesai gitu. Nah cuman masalahnya nanti tergantung kitanya kemampuan dalam latihan itu sangat menentukan. Jadi kalau hanya mengandalkan di sini nih nggak bisa, saya jamin nggak bisa. Jadi harus aktif. Dan sekali lagi bahasa Arab itu adalah bahasa pemersatu. Jangan sampai kita tidak tahu bahasa Arab sehingga para orientalis dan juga orang-orang barat itu bangga kalau ada orang Islam itu tidak bisa bahasa Arab. Antum coba lihat sejarah, tujuan pertama kali orientalis dan orang-orang barat itu yang diserang itu tahu kalau langsung diserang secara fisik nggak mampu, pasti berontak kan, senjata. Kita juga berani senjata gitu. Tapi mereka gimana menyerang umat Islam, terutama Indonesia yang dikatakan adalah umat Islam terbesar, itu digerogoti. Kalau bahasa pohon itu ya, istilah saya itu pohon. Mereka itu dengan menyerang langsung menebang pohon, pasti ada serangan gitu. Tapi dia yang diserang adalah akar. Akar itu dihabisin itu. Kalau akar dihabisin otomatis pohon itu akan layu dan mati sendiri. Dan itulah tujuan dia dan sudah berhasil. Dan dialihkan yang awalnya itu adalah umat Islam harus menguasai bahasa Arab, sekarang harus menguasai bahasa Inggris. Kita tuh wibawa dalam bernegara itu kurang. Contohnya ini, saya misalkan sedikit ya. Kita kalau misalkan pergi ke Amerika, kita harus mengikuti bahasa mereka. Bahasa Inggris ya. Kita harus mati-matian bahasa Inggris menyesuaikan bahasa mereka. Tapi apa kalau mereka atau orang-orang Amerika misalkan pergi ke sini, dia belum pelajari bahasa kita enggak? Kita yang harus mengikuti kan? Iya. Terus di mana wibawa kita? Makanya yang sekarang ini mau nggak mau dan harus berusaha, kita itu harus bisa bahasa Arab. Tujuan tadi yang saya katakan kenapa akarnya? Karena mereka orientalis itu lebih pintar dari kita, ternyata lebih jeli melihat ke depannya itu. Kalau mereka orang Islam itu tidak menguasai bahasa Arab, pasti mereka tidak mampu untuk kembali kepada ajaran asli yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan itulah yang dicapkan oleh Umar. Setiap orang Islam wajib hukumnya untuk bisa bahasa Arab karena dengannya mampu memahami Al-Quran, hadis dan perkataan para ulama. Jadi kalau bahasa sudah dibabat habis, sudah nggak punya pegangan lagi. Semoga kita itu juga bisa lebih istiqomah. Sebenarnya itu walaupun kita juga sudah bekerja, sudah berumur, jangan jadikan sebagai kendala. Karena itu adalah sebuah kewajiban. Kita harus mampu minimal pasif lah bahasa Arab kita. Arti pasif, baca Al-Quran, baca hadis, baca literatur, buku-buku kitab ulama dulu itu paham gitu. Orang Arab aja, orang Inggris, Noldek, orang dengar Noldek. Noldek itu orang orientalis. Bahasa Arabnya jago. Bahkan punya sastra bahasa Arab dia.
tapi tujuannya membaca kitab-kitab ulama, diambil ilmunya, dibuat menyerang umat Islam. Jadi kalah kita itu. Mereka aja menguasai bahasa Arab, menguasai banget, nahwu sorof itu pelotok. Dan tetapi tujuannya adalah mereka baca loh kitab-kitab ulama, bahkan Al-Quran menguasai dia. Maka tangan panjang yang sampai di Indonesia itu adalah liberal. Itulah cikal bakalnya ketika Indonesia untuk menyebarkan. Maka kalau kita nggak menguasai ya habis kita nanti. Sebelum kita dihabisi, kita habisi. Tapi kadang sudah habis sih. Semoga tidak terlambat hal itu ya. Baik, cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah.